Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan, amma ba'd. Kembali kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai pada pagi hari ibadah puasa yang ke-21 ini, alhamdulillah kita senantiasa masih di dalam pantauan dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini sampai tuntas, dan bila perlu kita mohon, kita ajukan kembali kepada Allah juga bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan yang akan datang insyaAllah. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang mulia pengurus besar masjid kebanggaan kita ini, Imam Syekh, panitia masjid, gure-gure, ulun tuan Bandung, hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, tanpa terasa oleh kita saat ini sudah berada di 10 akhir daripada bulan Ramadan, yang mana kita pahami bersama bahwa Ramadan ini dibagi kepada 3 season, 3 episode. Episode pertama, 10 yang pertama rahmah sudah kita lewati. Kemudian 10 yang kedua maghfirah, ampunan Allah pun sudah kita lewati. Tinggal 1 season lagi yang ingin kita capai adalah kartu bebas daripada api neraka, itkum minan nar. Sangat ironis, kita di dunia ini punya kartu JKA, jaminan kesehatan Aceh. Masa kita tidak punya juga satu kartu JKA lagi, jaminan keselamatan akhirat? Inilah salah satu media yang telah Allah siapkan untuk kita umat muslim, khususnya di bulan Ramadan ini, wabil khusus di 10 yang akhir ini. Mari kita memburu malam-malam istimewa daripada bulan Ramadan, khusus di 10 akhir. Ya, insyaallah kita nanti akan kita capai kartu bebas daripada api neraka insyaallah. Oleh kerana itu jamaah yang mulia, pada pagi subuh yang mulia ini kita akan mengupas tentang qadar, atau dalam bahasa lain memburu malam qadar. Kaum muslimin yang berbahagia, kita semua sudah paham dan yakin sekali bahawa bulan Ramadan itu banyak keistimewaannya. Salah satunya adalah karena adanya malam qadar. Kenapa malam qadar itu mulia? Karena pada malam itu Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Pada malam qadar itu Allah menurunkan Al-Quran, makanya mulia. Namun jamaah sekalian, di dalam memahami tentang kapan itu terjadi malam qadar, itu para ulama tentunya terjadi perselisihan pendapat. Yang pertama memandang bahawa Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Itu sudah pasti. Kita tidak keluar dalam konteks Ramadan, karena itu perintah Allah, ayat Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Ayat itu menjelaskan bahawa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan itu di malam itu diturunkannya Al-Quran. Jelas Ramadan.
Maka kalau ada yang mengatakan Al-Quran turun bulan Maulid, salah. Atau ada yang mengatakan Al-Quran turun bulan Muharram, salah. Karena Al-Quran telah menginformasikan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Satu. Kedua, jamaah sekalian, di dalam memahami kapan malam qadar itu atau kapan turunnya Al-Quran, itu sangat syarat hubungannya dengan kapan qadar. Kapan turunnya Al-Quran? Kapan terjadinya malam qadar? Kapan terjadinya malam qadar? Kapan diturunkannya Al-Quran? Makanya oleh pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dijelaskan bahwa Imam Nawawi berpendapat malam qadar itu terjadi di 10 akhir daripada Ramadan, pada malam-malam ganjil. Tadi malam 21, 23, 25, 7, 29, 31 nggak ada. Itu menurut pendapat Imam Nawawi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang sahih juga. Namun ada juga yang memandang terjadi pada malam-malam lain daripada bulan Ramadan. Tetapi kita sebahagian besar dari pendapat Syafi'iyah memandang bahwa di 10 akhir. Makanya di 10 akhir itu Rasulullah, para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu mengaktifkan di 10 akhir itu. Hanaih malam 10 akhir. Kenapa di 10 akhir? Kenapa enggak dari pertama? Iktikaf itu sering dilakukan di 10 yang akhir. Kenapa? Kita ingin menanti suasana malam qadar. Itu tujuan intinya. Jamaah sekalian, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat surah Al-Qadar yang sudah sangat populer di kalangan kita, yang setiap malam dibacakan 15 akhir khususnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Inna anzalnahu, nyan wa ke Quran, damirnya wa ke Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Dapuangan surah Al-Baqarah ayat 180 berbunyi Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Berarti Quran itu diturun pada bulan Ramadan pada malam qadar. Kolaborasi dua ayat tadi. Itu informasi pertama yang perlu kita camkan, bahwa Al-Quran diturunkan pada malam qadar. Sebelum kita lanjut kepada ayat berikutnya, bagaimana Al-Quran itu diturunkan? Nah, jamaah sekalian, barangkali kita tidak bisa membahas ulumul Quran ini secara lebih luas, panjang. Mungkin kita akan melihat poin-poin penting. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ke langit dunia ini melalui malaikat itu secara keseluruhan. Itu menurut pendapat Ibnu Abbas. Menurut pendapat Ibnu Abbas dan menurut pendapat Ibnu Katsir dalam tafsir Jalalain jelaskan bahwa yang tiga betul dari Lauhil Mahfud ke langit dunia sekaligus secara totalitas. Serdoh belah boh surah. Ada pendapat yang mengatakan 6.666 ayat. Pendapat yang lain lebih, karena ada ayat yang sudah dimensohkan. Sekaligus diturunkan 30 juz 114 surat. Itu 6.666 ayat sekaligus turun pada malam qadar bulan Ramadan sekaligus. Belum kepada Nabi Muhammad. Jemaah sekalian, kapan diserahkan kepada Nabi Muhammad? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, barulah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur, step by step, sesuai dengan kebutuhan umat, sesuai dengan kondisional masyarakat umat Nabi Muhammad saat itu.
turunlah ayat demi ayat sampai jangka waktu 23 tahun. Maka Al-Quran turun secara keseluruhan kepada Nabi Muhammad. Diawali dengan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad. Kapan itu terjadi? 17 Ramadan. Teori inilah yang kemudian diadopsi oleh para ulama Indonesia, di mana ulama kita menyambut nuzul Quran pada malam 17 Ramadan. Di Indonesia diperingati nuzul Quran 17 Ramadan. Kemudian dibantu lagi, dikuatkan oleh sebuah konsep yang ditawarkan oleh Profesor Buya Hamka Kiai Haji Agus Salim kepada Bapak Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Karena Indonesia pun merdeka di dalam bulan Ramadan. Bak tanggai si kurang Ramadan tahun 1960 put Hijriah. Diusul kita sambut nuzul Quran pada malam 17 Ramadan. Apalagi 17 Ramadan banyak peristiwa lain, yaitu antaranya Perang Badar juga terjadi dalam bulan Ramadan. Kemenangan umat Islam diraih 17 Ramadan. Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun meninggal dunia pada tanggal 17 Ramadan. Maka Indonesia menyambut nuzul Quran malam 17 Ramadan. Tren Quran di Indonesia 17 Ramadan. Tapi kalau kembali kepada pendapat Imam Nawawi, itu adalah 10 akhir. Tetapi itu tidak menjadi persoalan. Jamaah sekalian, Al-Quran pun turun, kembali kepada prosesi turunnya Al-Quran, hubungannya dengan qadar nantinya. Itu pun turun bukan seperti ini jamaah sekalian. Mungkin katanya bekna terbayang laulai waktu tak malam kiban lagi petang Quran oleh Allah pun mucak buna kujuk ke Nabi Muhammad nalo ni Allahnya Quran drop. Tidak seperti itu, tapi dalam bentuk bacaan. Jibril datang, Muhammad, ini wahyu, dibaca, didengar, seperti Iqra tadi sampai 3 kali diulang. Al-Quran tidak ada dalam bentuk teks. Di awal-awal Islam itu Al-Quran itu nggak ada dalam bentuk teks Quran. Yang ada di dalam kepala-kepala para umat Islam, di dalam kepala ahlul qura, hafiz Quran. Kalau kita ingin pingin di mana ya Quran kita mau ngaji, nggak ada waktu itu. Yang ada, hei urang tira, sini sebentar. Mesti ini tunggu romi dah. Ini baca suratnya. Aku nak dengar tak belagak. Rasulullah sering lagi nyan, gehoi li sahabat tak baca tak, geu sahabat-sahabat yang enggak tu, enggak ada Quran. Yang nalam bak mutuleh bak pelepah kurma, bak tulung. Kapan Al-Quran seperti ini baru ada? Ini perlu kami sampaikan karena anak-anak muda sekarang banyak yang salah berfikir menafsirkan, apalagi mereka jai kula tinggi hidhat, takut meramah tu, meramah hai hana mandum tapi nah tidak doa. Jadi jamaah sekalian, ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar As-Siddiq naik sebagai khalifah pertama, Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin. Terjadi sebuah peperangan dahsyat, perang besar, itu namanya perang Yamamah. Di dalam perang tersebut banyak sekali ahlul qura wafat. Banyak sekali penghafal Al-Quran meninggal dalam perang. Karena orang yang ikut berperang dulu itu nggak sama dengan sekarang. Kalau dulu yang berperang itu adalah sahabat. Mereka sahabat, mereka ulama, mereka alim, mereka ahlul qura, mereka semua mereka. Tinggal siro kadang-kadang sama dengan kadah oleh Quran apa? Ya katanya orangnya barangkali paradigma kita berbeda. Yang jajak peraikin si uri-uri yang di tepi, yang punya bahasa Aceh, yang kelok-kelok pri, dia kira timok laju.
Puhum ya jamun hana yang ikut berperang itu orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti. Maka banyak yang meninggal dalam perang Yamamah. Maka usai perang, Sayyidina Umar ibnu Khattab memanggil Abu Bakar. Abu Bakar, saya khawatir dalam peperangan kemarin banyak para sahabat kita, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Iya, benar. Lalu saya ingin mengusulkan. Usulan apa? Saya mengusulkan supaya Al-Quran itu ditulis. Jawab Abu Bakar, saya tidak mau. Saya tidak menerima pesan dari Rasul dan tidak ada hadis satupun yang memerintahkan kepada saya untuk menulis Al-Quran. Saya tidak berani. Saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasul. Khul ya Umar. Abu, Anda enggak berfikir bagaimana kalau seandainya nanti setelah kita semua meninggal dunia, penghafal Al-Quran ini meninggal, kita meninggal 100, 200, 1000 tahun yang akan datang, umat Islam akan melihat Al-Quran di mana? Umat Islam akan membaca Al-Quran di mana? Sementara Al-Quran tidak kita warisi. Penghafalnya sudah meninggal semuanya. Tahu bakal betul syid ulai Sayyidina Umar cerdas zat ulai. Maka gehoi para sahabat yang lain termasuk Zaid bin Sabit ditawarkan tolong. Zaid bin Sabit pun menolak. Enggak berani saya Abu Bakar. Enggak berani saya. Seperti pemikiran Abu Bakar tadi, tidak pernah saya dapatkan perintah seperti itu dari Rasul dan hadis pun tak ada. Maka disarankan oleh Abu Bakar, ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Menulis Al-Quran ini sebuah pekerjaan yang tak pernah dilakukan Rasul, tetapi ini sangat bermanfaat bagi umat nantinya. Wahai Zaid, tidakkah kamu berfikir nanti generasi Islam berikutnya akan membaca Al-Quran di mana? Ya sudah kalau begitu, akhirnya disepakati. Tetapi sayang seribu sayang, Abu Bakar harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pun masih di dalam meja, manteng dalam pembahasan. Boleh kok balik. Jemaah sekalian, naik Umar ibnu Khattab. Umar ibnu Khattab pun tidak luput daripada perang, semua perang. Sehingga akhirnya Umar ibnu Khattab meninggal dunia sedang salat subuh. Diperintahkan seseorang, diupahin seseorang, Ibayu Al-Gojo, sniper, penembak jitu kalau bahasa sekarang. Tapi dulu bukan penembak, karena dulu main perang pedang tinggi. Ditugaskan virus bunuh itu Umar. Tengah ke sembahyang, ijak telikut jitop Sayyidina Umar meninggal tengah sembahyang tubuh. Umar ibnu Khattab sedang salat subuh menjadi imam. Dibaca ayat, lalu tiba-tiba hilang suaranya. Jamaah pada sibuk. Ada apa ini? Suara enggak ada lagi. Maka di belakang imam digantilah imam. Kalau saya tidak salah Abu Zar diganti imam. Yang kejid dan ikutnya jeda orang kau. Takut untuk rubah dan Qur'an hendak hafal Quran lil ikutnya. Nah, burung yang jid lah mufhum. Kira-kira begitu. Makanya di barisan 1 2 3 itu orang-orang yang kira-kira supir pengganti lah. Nah, yang tahu caranya. Nah, setelah salat dilihat Umar sudah terkapar berlumuran darah. Abu Lu'lu'ah pun setelah membunuh Umar, dia membunuh dirinya sendiri. Maka Umar berpesan, wahai para sahabatku, kalau seandainya saya hari ini terpanggil oleh Allah, saya hanya minta satu. Tolong pesan kepada istri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah bahwa saya ingin tidur untuk selama-lamanya bersama kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun menghembus nafas yang terakhir, disampaikan kepada Aisyah. Aisyah pun menyetujuinya. Maka kuburan Sayyidina Umar ibnu Khattab di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbarengan dengan Sayyidina Abu Bakar. Leher lagi di Najah Madinah, waktu ini tebi daripada masjid bela uwi ziarah langsung mutunya Muhammad Rasulullah. Maka ulu salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, Umar, dua Utsman halainan. Dua yang mendampingi kuburan Rasul, Abu Bakar dan Umar. Kah selesai.
Lalu naiklah Utsman bin Affan. Nah, di masa beliaulah baru Al-Quran itu ditulis, dibukukan. Dengan proses yang sangat panjang, dengan tulisan tangan yang sangat luar biasa, dibuatlah Al-Quran 5 buah. Pertama sekali tulisan tangan, gekubah di Mekah Sabah, di Madinah Sabah, Syria Sabah, Basrah Sabah, Kufah Sabah. Induk Quran ada di Madinah, gebuhnan Mushaf Al-Imam. Pemimpinnya Mus'hafnya di Madinah. Kadin menyataja Madinah di samping belah nonyan nan bagian percetakan Quran. Tapi yang ke kadang-kala handa demi tambang sit, sibuk padat dan sebagainya. Jamaah sekalian, barulah Quran dulu. Maka perkembangan zaman terus berganti, barulah Al-Quran dicetak lagi nyo. Ya jamun hanarit. Ya yang benar tidak apa? Nyo Qurannya mulia. Pekan mulia Qurannya karena di dalam jina Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Dan seterusnya. Benda kat tahsin Quran. Karena ayat yang terbacanya firman Allah, maka mulialah Al-Quran. Yang kedua dalam mazhab Syafi'i, Al-Qurannya wajib benai sembayang. Hanjit tati berangkapat. Muya merumpuk bak jalan cok puduk bak tempat yang get. Ini Al-Quran. Jamaah sekalian, bulan Ramadannya bulan geputren Quran. Kan Qurannya Quran yang dalam bentuk duda ketuangkan dalam bentuk tulisan. Jemaah sekalian, itu informasi pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tambunglah ayatnya. Habis ayatnya dipiuh. Ponam. Atau dengar dijuh dipiuh. Mampu teman kedai kopi ada buka SD limong pintu. Man biasa halnya SD limong ibu song. Amanya kan ada rencana aja kan. Jamaah sekalian, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma. Apa itu qadar? Maka Allah menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr, lebih hebat daripada 1000 bulan. Malam kadarnya lebih hebat daripada 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 12 sama dengan 83 tahun, 4 bulan. Jin dragon, lu kalau juga berkelam kayu depu. 83 tahun. Artinya malam kadar itu, malam diturunkan Al-Quran itu, sesaat dia lebih bagus daripada 83 tahun, 4 bulan. Nepegah li Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama kontemporer. Fiat malam kadarnya sama dengan sekali hidup manusia. Satu malam kadar sama dengan siga udep katanya, satu generasi. Katanya nyana atau udep kan 60 20. Sang lebihan, mia bit lebih meramah deh. Meramah air. Ana jelah leh maka 80 dikurung 10 ana jelah leh. Tapu ana pahli. Malam kadar sama. Maka nepegah Yusuf Qaradawi, beruntungnya kita orang-orang yang diberi malam kadar itu bisa beribadah nilainya sama siga udep. Daudep hanatro dobnan, tapi Allah gebi pahala mencapai di atas usia kita. Khairum min alfi syahr. Yang kedua, tanazzalul malaikatu warruh. Lihat lembak malam kadarnya, malaikat akan turun. Tanazzalul malaikah, ramai malaikat, warruh dan Jibril. Ar-ruh adalah Jibril. Jadi Jibril itu sering diistilahkan dengan ruh dan Jibril. Maka Jibril bertindak sebagai komandannya malaikat, diperintahkan para malaikat turun pada malam itu. Untuk apa mereka turun? Untuk apa turun mereka? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Mereka turun pada malam itu. Yang pertama, malaikat turun kena udonya bak malam kadang qiyam doa. Gejak melaki ampun kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampun dosa ubena umat Nabi Muhammad dalam bulan Ramadan ya Allah.
Nyan doa malaikat. Nabi rahmat kurungnya ni Allah. Sedangkan Jibril pun mengaminkannya, dan sekaligus beliau untuk gejak teken minyak surah bahasa tanya dia tetapkan gini ya kok pale nyo nasib kita nyo situ nuku kipan nyo kita nyo pegat proyek memang tak bergabar urung form diji proyek 2020 berkali dapat pada 2020 belah di pada 2020 Maya bak 2020 di kurung belahnya hana dapat lam dipa hana boleh 2020 hana maya bid perle tak pernah payah pegak perubahan pehun yang surah pemerintah kalian. Artinya apa? Pakiban nasib udep kita yo untuk dijauh ke mulai Ramadan ke bak malam kadarnya dia tentukan oleh Jibril. Kiban nasib keadaan kita. Pekegalam tahu ke pecelaka, tahu ke kita akan tambah galau atau tidak. Maka bak malamnya dia mau doa di 10 yang akhirnya yang kerja guyu jauh masjid, guyu itikaf, doa Allah ya Allah ya Allah mumun nabi ya Allah lu bujrahku ya Allah muya takdim matelon ya Allah bu matelam taat malam Jumaat bulan puasa nabi kamu jawab ikulam nabi ni buka kunci surga 8 dan kira-kira lah hikayat. Doa itu yang akan turun. Makanya dilanjutkan oleh Al-Qurtubi, perbuatan-perbuatan yang paling bagus dilakukan di 10 akhir memasuki malam qadar itu yang pertama belum malam qadarnya belum baca Quran. Mia berokan kana baca si ayat 2 ayat bak malam 10 akhir berkencang lam. Yang kerja guyu jak umat je guyu itikaf pakan mek dengut me remah dengut lalo tu. Lalu maya dino tak boleh Quran tak boleh. Semayang tu nak nin itikaf. Mesti tak sean. Dan itikaf, duduk dalam masjid itikaf. Ketika terjadi malam qadar, Ustaz, malam qadar itu terjadi kakek kita yuk dengar atau dia hana baca Quran roh dalam masjid roh istirahat sean. Pergi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Maka iktikaf kita malam itu nilainya sama iktikaf 83 tahun, 4 bulan. Cukup raya pahala. Baca Quran pada malam itu senilai bacaan Al-Quran 83 tahun, 4 bulan. Menyenaruh temu sedekah bak malamnya, maka sedekah malamnya sama dengan nilai 80 tahun. Yang kejut bak 10 yang akhir nyan celeng bekle serbe pemain. Tecuk celeng sampai serbe dia mulai dari puasa pun serbe sampai 10 serbe 10 yang ke lepe 10 serbe yang nanapeng 10 serbe yang tanya memang serbe kah ke serbe yang lelepeng baik kenapa sedekah bak malamnya cukup raya nilai pahala Nabi Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian beberapa hal informasi tentang dahsyatnya malam qadar itu. Dahsyatnya malam qadar, mulianya malam qadar. Karena malam itu Allah menurunkan Al-Quran, para malaikat turun ke bumi. Pertanyaan satu lagi, menyabit jungku merumpok malam qadar, kira-kira putra tamu doa. Hanya ada menurut keperluan. Kadang ladung dia anak muda, kadang kamu tun kayak melempo-lempo benar mertua panda tak boleh daripada yang mekat bekung kan mekat sampai pas merumpok malam qadar ya Allah Nabi mertua panda tak boleh. Belum mertua panda itu. Ini namunan kan. Berlaga no pegah li Aisyah. Aisyah nada yang mbak Rasul. Ya Rasul, ketika saya mendapat qadar, apa yang doa yang bagus? Maka Rasul mengajarkan, nanda puna Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nyan doa rupanya yang enggak ajarkan oleh Rasulullah. Kemuliaan dalake. Ampunan kasih sayang Allah yang dalake. Makanya di celah-celah salat tarawih itu oleh para ulama dulu desain setiap 2 rakaat ini kita baca Subhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Ini katanya ba'd terakhir baru baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mana urukun tabi doa doa apa ana mau beri kan teman lawinya Hanafi keadaan Covid ya lain itu kondisional karena sekarang itu sekarang dalam keadaan kondisi Covid-19 itu lain karena ada protokoler yang harus kita laksanakan.
Ya, pemerintah sudah menghimbau kita, salat tarawih laksanakan. Ya kan, jamaah laksanakan, tapi tolong diperhatikan, jaga jarak ambil bahasanya. Yang lagi lu pakainya orang yang. Ini dah tak pakai. Nah, ilmu walaupun you nak pakai you nak kasih minggu tengok orang. Ben yang. Lu pakai si protokoler. Maka ji sembahyang pi panjang-panjang. Mungkin hana dapat baca fadlan minallahi wa ni'mah. Mungkin 3 menderang ngelihnya al-Fatihah. Hana masalah karena kondisional. Itu juga perlu kita jaga karena pemerintah itu melakukan itu yang terbaik demi kemaslahatan umat. Insya-Allah, tapi mudah-mudahan Aceh dan melaki Allah Subhanahu wa taala habis bulan Ramadan itamong Idul Adha 3 corona iwo baksa gede Wuhan gede beli tinggal bagi tanya insya-Allah. Dan melaki ada maju mandum umat Islam, khususnya umat Islam yang di Indonesia di dunianya berselamat dari berbagai macam wabah penyakit, mulai di dunia wabah corona sampai wabah dalam kubur sampai sehingga di ura kiamat kelak. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.